Ada kutipan yang sangat saya sukai, yang berkata bahwa prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Saya, Anissa Nursafitri dari Prodi Manajemen Nusa Putra, dengan NIM 2022008065, akan memaparkan materi dengan topik yang sangat menarik, yaitu reasuransi, di mana presentasi kali ini sebagai pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan, yaitu Profesor Dr. Gustian Juanda. Reasuransi seringkali disebut sebagai asuransi bagi perusahaan asuransi. Mengapa demikian dan bagaimana peran reasuransi dalam mengelola risiko keuangan? Untuk itu, mari kita bahas reasuransi ini secara bersama-sama. Bayangkan bahwa Anda memiliki toko kelontong. Toko kelontong tersebut mengalami kejadian yang sangat fatal, di mana terjadi kebakaran. Maka dari itu, Anda sebagai pemilik toko tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, hal tersebut dapat diantisipasi dengan membeli asuransi di perusahaan asuransi. Namun, perusahaan asuransi yang Anda ajak bekerja sama ini tentu akan melindungi dirinya sendiri dari resiko kerugian yang sangat besar. Untuk itu, perusahaan asuransi tersebut juga akan membeli reasuransi dari perusahaan reasuransi lainnya. Maka, dapat didefinisikan bahwa reasuransi merupakan suatu bentuk asuransi yang ditujukan untuk melindungi perusahaan asuransi dari risiko keuangan yang terlalu besar. Jika perusahaan asuransi merupakan seseorang yang ingin dilindungi dari risiko, maka perusahaan asuransi sendiri merupakan perusahaan asuransi bagi perusahaan asuransi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan asuransi membutuhkan reasuransi. Yang pertama, dapat mengelola risiko besar. Ketika sebuah perusahaan asuransi menerima polis asuransi dengan jumlah yang tinggi, misal asuransi bencana alam, asuransi gedung pencakar langit, dan asuransi klaim dengan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Reasuransi dapat membantu perusahaan asuransi dengan membagi risiko tersebut dengan perusahaan reasuransi. Yang kedua, menjaga kestabilitasan keuangan. Dengan adanya reasuransi sendiri, perusahaan asuransi dapat melindungi modal dari fluktuasi kerugian yang besar. Yang terakhir, dapat meningkatkan kapasitas underwriting, di mana perusahaan dapat menerima lebih banyak polis asuransi karena telah memiliki perlindungan dari reasuransi. Nah, ada beberapa perbedaan yang membedakan asuransi dan reasuransi sendiri. Yang pertama, subjeknya asuransi ada individu atau perusahaan, sedangkan reasuransi merupakan perusahaan asuransi. Kemudian dapat dilihat dari tujuan. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi individu atau perusahaan dari risiko kerugian. Sedangkan tujuan dari reasuransi sendiri merupakan melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian yang terlalu besar. Yang ketiga, asuransi berhubungan dengan penanggung jawab dan tertanggung. Sedangkan untuk reasuransi sendiri berhubungan dengan penanggung dan reasudur. Adapun jenis-jenis reasuransi. Yang pertama, ada proporsional, di mana perusahaan reasuransi menanggung sebagian dari setiap risiko yang diasuransikan. Yang kedua, non-proporsional, di mana
perusahaan hanya menanggung kerugian yang melebihi batas tertentu. Yang ketiga, fakultatif, di mana kasus resiko dinilai secara individual sebelum kontrak reasuransi disetujui. Yang terakhir atau yang keempat adalah reasuransi otomatis. Secara gambarannya bahwa semua risiko yang memenuhi kriteria tertentu secara otomatis dapat diasuransikan secara ulang. Nah, adapun manfaat reasuransi untuk perusahaan asuransi sendiri, yang pertama dapat meningkatkan kapasitas underwriting karena perusahaan asuransi dapat menerima lebih banyak polis. Yang kedua, dapat menstabilkan laba, tentu saja karena perusahaan asuransi membeli reasuransi sendiri untuk bisa melindungi dari fluktuasi kerugian yang besar. Yang ketiga, dapat memenuhi persyaratan dari regulasi. Karena beberapa negara memiliki persyaratan modal minimum untuk perusahaan asuransi. Yang keempat, dengan adanya reasuransi sendiri dapat memperkuat kredibilitas, di mana perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen resiko. Namun, reasuransi sendiri memiliki tantangan yang dihadapinya untuk perusahaan reasuransi. Yang pertama, ada tantangan dari perubahan iklim, di mana dengan perubahan iklim ini akan menaikkan frekuensi dan intensitas bencana alam. Yang kedua, adanya terorisme, di mana kegiatan tersebut dapat menimbulkan resiko keuangan yang tinggi serta kejadian tersebut sulit diprediksi. Yang ketiga, adanya pandemi. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, ada pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut mengalami dampak yang sangat panjang. Untuk itu, pandemi juga beresiko untuk keuangan, kerugian yang meluas dan berjangka panjang. Yang keempat, ada perubahan regulasi, di mana bahwa perubahan peraturan oleh pemerintah dapat mempengaruhi bisnis reasuransi. Dengan demikian, bahwa reasuransi sendiri merupakan sebuah tools penting dalam manajemen risiko keuangan bagi perusahaan asuransi, karena reasuransi dapat membantu perusahaan asuransi meningkatkan kapasitas, stabilitas, dan kredibilitas. Di samping itu juga, industri reasuransi ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, namun juga menawarkan peluang bisnis yang menarik. Aristoteles menyebutkan bahwa pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya yang manis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang reasuransi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan jikapun ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya, Anissa Nusa Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.